Halo anak-anak, sekarang Ibu mau mencoba mengulang materi kelas 10 ya, untuk persiapan kamu nanti ujian. Yang pertama itu tentang pengukuran angka penting ya. Kalau pengukuran itu kamu ingat-ingat bahwa skala utama ditambah skala non-use-nya dikalikan 0,01, satuannya cm ya. 0,01 itu adalah skala terkecil dari alatnya. Kemudian kalau menggunakan mikrometer sekrup itu skala utama ditambah skala non-use kali 0,01, cuma satuannya beda, itu adalah milimeter. Jadi untuk jangka sorong sama mikrometer sekrup itu hampir sama. Skala utama ditambah skala non-use dikalikan 0,01. Bedanya jangka sorong itu cm, kalau mikrometer sekrup itu adalah yang milimeter gitu ya. Kemudian apa Ibu, yang mana skala utama sama yang mana skala non-use-nya? Skala utama itu yang di atas, kemudian skala non-use yang lebih kecil di bawahnya. Gitu. Ibu ambil contoh langsung aja soal TO ya, TO nasional tahun 2015-2016. Jadi ini adalah mikrometer sekrup. Nah, diameter sebuah kawat diukur dengan sebuah mikrometer sekrup. Hasil pengukurannya berapa? Gitu, Ibu agak perjelas ini ya. Nah, bagian yang ini itu adalah skala utamanya. Ini skala non-use-nya. Tadi Ibu bilang skala utama ditambah dengan skala non-use-nya dikali dengan 0,01. Lihat skala utamanya 2, ini 2,5. Berarti 2,5 ini skala utamanya ditambah dengan yang segaris sama ini. Oh, yang segaris menunjukkan 25. 25 ini kamu kalikan dengan 0,01. Hasilnya menjadi 0,25. Baru kamu jumlahkan 2,5 skala utamanya ditambah dengan 0,25. Hasilnya menjadi 2,75 mm. Ini untuk yang mikrometer sekrup. Coba Ibu ambil yang mana tadi ya? Contoh soal jangka sorong. Ini yang jangka sorong ya. Nah, kalau yang jangka sorong ini kita lihat bagian atas ini itu adalah skala utamanya. Yang di bawah ini skala non-use-nya. Selisih tebal lempeng logam menurut angka penting. Nah, ini sesuai dengan aturan angka penting adalah bagaimana? Dua lempeng logam tebalnya diukur dengan menggunakan jangka sorong secara berurutan. Hasilnya digambarkan berikut. Kita lihat dulu yang ini. Kita patokannya angka 0 ya, Ibu tunjukkan 0 ya. Oke. Nah, 0 ini kamu ambil yang sebelumnya. Jadi kalau ini 2, 2,5 yang ini ya kan, 2,1, 2, 3, 4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Ya, patokannya 0 dari bawah, berarti ini 2,8 skala utamanya. Skala utama 2,8 ditambah dengan skala non-use-nya yang satu garis dengan skala utamanya. Jadi kita lihat ini. Ya. Nah, ini tidak segaris, tapi ini segaris nih. Ini segaris, ini bengkok, tidak segaris. Nah, kita lihat ya. Oh, yang ini paling segaris dari skala non-use-nya ini dengan skala utamanya. Yang segaris ini yang kita ambil. Kalau ini 5, 6, 7, berarti ini 8 yang segaris. Berarti skala non-use-nya itu 8. 8 kamu kalikan dengan 0,01. Jadi skala utamanya 2,8 tambahkan dengan 8 kali 0,01 menjadi 0,08. Jadi hasilnya itu adalah buram bentar ya. 2,88 karena 8 kali 0,01 0,08. Kalau yang ini kita lihat. Bentar ya.
Ini di sebelah sini itu 1, ini 0, berarti dia jangan sesudahnya ya, ambil sebelumnya, berarti dia di poin 1. Skala utamanya 1. Kamu lihat yang segaris, karena ini agak buram, Ibu tunjukkan saja yang segarisnya. Nah, yang segarisnya ini adalah yang ini tidak ini ya. Ini yang segaris. Skala utama dan skala nonisnya segaris. Kamu ambil yang ini. Berarti ini 5, 6, berarti 7 yang segaris. Jadi 1 ditambah 7 kalikan dengan 0,01 menjadi 1,07 karena 7 kali 0,01 sama dengan 0,07. Ditanyakan adalah selisihnya. Berapa selisihnya? Berarti kamu kurangkan 2,88 kurangkan dengan 1,07. Hasilnya menjadi 1,81. Ingat, ini adalah jangka sorong, satuannya adalah sentimeter. Sentimeter ini kamu ubah ke milimeter, karena kan pilihan gandanya milimeter, menjadi 18,1 milimeter karena turun ya satu tangga. Nah, di aturan angka penting, ingat ya, ini Ibu ada. Biasanya yang keluarnya seperti ini biasanya ya, pada operasinya yang keluar. Nah, kalau pada aturan angka penting, kalau penjumlahan dan pengurangan hasilnya hanya boleh ada satu angka taksiran. Maksudnya bagaimana Bu kalau hanya boleh satu angka taksiran? Berarti ini hanya boleh koma berapa? Jadi ini kan 18,1, berarti inilah jawabannya 18,1 mm. Kalau seandainya jawabannya misalnya 18,17, maka ini harus kamu bulatkan menjadi 18,2. Jadi hasilnya adalah 18,2. Seandainya hasilnya 18,17 ya. Artinya hanya boleh ada satu angka taksiran. Di belakang koma ini hanya ada boleh satu angka. Tidak boleh lebih dari satu. Karena dia hanya boleh satu angka taksiran. Kalau hasilnya lebih dari satu berarti kamu pakai pembulatan. Menjadi sekian koma berapa. Gitu ya. Belakang koma harus ada satu angka taksiran. Begitu. Nah, bagaimana Bu kalau dia misalnya perkalian dan pembagian? Kalau perkalian dan pembagian ini hasilnya nanti harus memuat angka penting yang paling sedikit dari yang kamu operasikan. Contohnya bagaimana Bu? Ibu ambil ini contohnya ya. Ini udah Ibu hitung ya. Nah, ini sudah hitung 4,12, ini 3,57, 5,35 ini sudah Ibu foto, Ibu kasih kalian ya, kemarin Ibu fotokan. Nah, maksud Ibu begini, kalau pada operasi perkalian maupun pembagian sama, nah hasilnya itu hanya boleh gitu ya, atau hasilnya itu angka pentingnya sesuai dengan angka penting yang paling sedikit dioperasikan. Kamu lihat, kalau mencari volume panjang kali lebar kali tinggi, panjangnya 4,13, 4,12 ya. Kemudian kalikan 3,57 kalikan 5,35 gitu ya. Ini di sini ada 3 angka penting, ini ada 3 angka penting, di sini juga ada 3 angka penting. Berarti nanti hasilnya harus ada 3 angka penting. Ternyata ketika kamu kali banyak sekali angkanya gitu ya, maka pakai pembulatan. Nanti hasil yang sebanyak ini kamu bulatkan hanya boleh menjadi 3 angka penting, makanya dibulatkan menjadi 86,3 atau 2 begitu. Ya, itu pada aturan angka penting, pembagian dan perkalian sama. Jadi hasilnya harus sesuai dengan angka penting yang paling sedikit yang dioperasikan. Contoh lain ya, misalnya 2,17 kalikan 2,1 kalikan 2,081 gitu ya. Ini ada 3 angka penting, 2 angka penting, 4 angka penting. Nanti hasil perkaliannya harus ada 2 angka penting yang paling sedikit ini. 3 angka penting, 2 angka penting, 4 angka penting. Hasilnya yang paling sedikit, nanti hasilnya harus ada 2 angka penting. Kalau nanti kamu kalikan ternyata ada banyak angkanya, pakai sistem pembulatan yang nanti hasilnya hanya boleh 2 angka penting. Begitu ya. Semoga paham tentang pengukuran dan angka penting.